Selamat datang, saya John Uy dari kabarinews.com. Hari ini kami ada Lia Suntoso lagi, pengacara imigrasi dari New York. Apa kabar, Lia? Biasa John, hari ini sibuk dari pagi, jam 10 baca putusan pengadilan mengenai DACA, Deferred Action for Childhood Arrival, yang baru diissue Supreme Court. Oke, mungkin kita mulai sejarah dari DACA. Ya, sejarah mulai dari sejarah. Jadi, pemirsa Kabari bisa mengerti sejarahnya sampai sekarang, bagaimana hasil keputusan dari Supreme Court. Silakan. Oke. Saya mulai dari ini aja ya, dari konsep apa itu DACA dan sejarah legislasinya seperti itu ya. Ya. Jadi itu gini, DACA itu kan adalah buatannya Presiden Obama yang melalui executive action. Jadi yang orang tahu kan apa namanya, deferred action for childhood arrival itu diperuntukkan bagi orang-orang yang ada apa namanya dalam age group tertentu, apa namanya. Jadi ada guideline-nya ya. You have to be under 21 as of June 15, 2012. You came to the US before your 16th birthday. Dan dari Juni 15, 2007 sampai sekarang itu Anda itu tinggal di Amerika. Dan waktu apa namanya Juni 15, 2012, you actually were physically present in the US. Jadi kalau misalkan you ingat ya, dulu tuh ada hukum 245I itu juga ada requirement seperti itu, bahwa you have to be present on a certain date in December back in 2000. Nah, no status in June 15, 2012. Dan you are either currently in school, you already have GED, or all of those sort of things. Dan obviously yang terakhir adalah you have never been convicted of a felony or significant misdemeanor, or three or more other misdemeanors gitu ya. Otherwise ya tentu aja there is no threat to national security, no threat to public safety, yang all of those things. But apa namanya ada juga age guideline ya. You have to be at least 15 tahun or older to request DACA, unless you are actually in immigration court or in removal proceedings, atau you have a final order removal. Itu jadi apa namanya, order of removal, order of deportation is basically the same thing. Nah, yang penting diketahui di sini, kalau itu kan Anda semua bisa baca ya di internet ya. Itu apa namanya, Anda semua bisa baca di internet. Tapi yang perlu dimengerti itu adalah apa sih sifatnya DACA gitu ya. Karena setiap application itu ada sifatnya masing-masing. Jadi DACA itu kan di-apply mempergunakan formulir I-821D, D as in dadu ya. Nah, di zaman dahulu kala di tahun 90-an, oke. Pemerintah Amerika itu juga mengeluarkan sesuatu yang namanya TPS, Temporary Protected Status, oke. Temporary Protected Status berarti sifatnya apa? Permanen atau temporary? Temporary. Oke. Nah, John bisa tebak apa nama nomor formulirnya itu si TPS itu? Tidak tahu. Oke. Jadi secara sejarah itu si DACA itu mempergunakan formulir I-821D, TPS mempergunakan 821. Ngerti ya? Sama. Jadi yang saya mau katakan adalah ini itu sebenarnya cucunya dari program yang zaman dahulu kala itu, gitu loh. Jadi misalkan apakah Anda ada dari, ya pokoknya ada negara macam-macam lah, ada biasanya itu negara yang terkena ada disaster ya. Tapi intinya misalkan apabila ada negara yang terkena bencana atau negara yang terkena ini, negara terkena itu. Nah, itu yang mereka bisa mereka bisa kadang-kadang pemerintah Amerika Serikat memberikan TPS gitu. Nah, yang diperlukan untuk Anda ingat adalah begini. Ini temporary protected status, oke? Berarti ini tuh sebenarnya nggak putih, nggak hitam, abu-abu, gitu loh. Nah, TPS sampai pada saat ini itu ada path menuju
green card yang sangat narrow, oke, di mana benda itu belum ada di DACA. Ngerti? Jadi apabila Anda bisa mengawinkan prosedur DACA ke prosedur-prosedur yang sudah ada, maka itu baru bisa berubah menjadi green card gitu loh. Jadi pada saat ini apakah DACA itu status? DACA itu adalah deferral dari enforcement. Paham ya? Jadi jangan sampai dibilangnya, oh wow, ini hebat nih begini. No, jadi itu juga harus jangan terkena euforia bahwa wah DACA nih oke nih, DACA nih oke. Nah karena juga begini ya, saya tidak ada dalam posisi untuk mengkritik kebijakan Presiden Trump karena ya tentunya aja itu kebijakan pemerintah ya, pemerintah kita juga punya kebijakan gitu loh, pemerintah boleh ngapain aja yang mereka mau, sama seperti Presiden Trump juga seperti itu. Nah tapi yang harus penting diingat di sini adalah jadi pada saat Presiden Obama dulu membuat DACA ya, nah pada saat Presiden Obama membuat DACA itu, nah sebenarnya proses itulah yang tadinya mau diberhentikan, kan seperti itu. Nah, apakah sekarang dengan putusan Supreme Court ini secara teknis Trump masih bisa memberhentikan? Masih bisa. Karena dulu bentuk produk hukum dari DACA itu adalah presidential executive action. Sekarang presidennya siapa? Trump juga kan, di atas kertas dia bisa melakukan itu, gitu loh. Aduh, itu yang jadi nggak menarik ya, kok ini jadi diskusi hukum nih. Jadi sebenarnya ini antara administrasi, antara Kongres, antara Supreme Court. Ya. Yang ada pada sekarang adalah aksi untuk stop dance, di mana dibawa ke pengadilan dan pengadilan Supreme Court bilang tidak bisa stop. At this moment, itu hanya administrasi, di mana Trump bisa bikin administrasi lagi yang baru ya untuk change the decision atau action atau policy atau apa, di mana mungkin pergi lagi ke Supreme Court atau ke Kongres untuk bikin law-nya sendiri. Nah, sebenarnya yang saya harapkan ya, karena begini loh, you have to remember that hanya Kongres yang bisa mengambil tindakan untuk meng-create solusi yang permanen untuk hal-hal ini gitu loh. There has to be federal legislation gitu ya. Legislasi itu yang sebetulnya jadi DACA tuh tidak sampai ke situ gitu loh. DACA tidak sampai ke situ, dan sebenarnya juga ya DACA, TPS dan yang lain-lain itu semuanya kita kan semua ini sejak 245I selesai tahun 2001. Kebetulan saya itu mulai praktik itu 2002. Jadi saya masih ingat sekali itu ketika orang bermimpi semuanya, wah 245I akan kembali lagi. It's probably time for immigration reform gitu ya. Nah, what does the decision mean? The decision mean that itu jadi kita kembali ke jadi DACA tuh ada lagi kayak zaman dulu, intinya tuh seperti itu. Tapi apakah bentuk DACA itu berubah? Jadi tuh apa yang mau what are the benefits of DACA? Okay? Pertama, the biggest question, okay? Untuk orang-orang yang pernah ada deportation order, boleh nggak punya DACA? Boleh, oke? Okay? Nah, will it protect them from deportation? For now, yes. It's deferral, right? You are being deferred, right? Nah, okay, that's one thing. Terus udah gitu, you dapat apa lagi sudah itu? Then you got work authorization, okay? Dan ini yang menarik ya. Kalau ini tuh sebenarnya this is a conflict within circuits in America ya. Jadi tuh TPS dan orang-orang DACA itu tuh mereka tuh punya satu kesempatan untuk dapat sesuatu yang namanya advance parole. Advance parole itu you can apply and then you can travel as if you never left the country
that's how they treat it, and then you came in. And then for people who basically initially entered undocumented, dan itu saya hampir 20 tahun praktek, nggak pernah sekalipun saya lihat ada orang Indonesia yang masuknya nyebrang dari Meksiko atau dari karena nggak pernah itu. Nah, but apa namanya? This is actually an interesting piece of apa namanya? Loophole ya. Jadi tuh for some circuits, entry on an advance parole actually cure the original entry, and therefore, if you could adjust, if you can get a green card through a different mean, let's say the easiest is immediate relative ya, yaitu spouse or parent of U.S. citizen ya, you could actually apa namanya adjust using the admission and inspection that you got through re-entering on the advance parole. Ya. Menarik ya? Kalau pemirsa Kabari yang tidak ngerti, I think you're talking about circuit court, right? Mm-hmm. Right? Ya, tapi nggak semua sirkuit seperti itu. Line. Nggak semua sirkuit seperti itu. Nah, cuma menarik aja dan mungkin nggak relevan bagi pemirsa Kabari. It's only a little loophole in the law that I found to be interesting. Ya, oke. Tapi immigration law is actually very interesting, you know. Ya, mungkin tidak apply untuk masyarakat Indonesia karena itu biasanya dari Meksiko datang ke Amerika. Ya, karena semua masyarakat Indonesia semuanya datangnya pasti pakai visa. Ya, betul. Oke. So, pada dasarnya supaya lebih straightforward ya, kita bisa ngerti. Jadi sebenarnya Obama bikin DACA, administrative, di mana mungkin di Kongres mereka nggak setuju yang Obama bisa kerjakan begitu, banyak tantangan ya. Tapi bagaimana administratif punya rule, di mana Presiden Obama sendiri bilang, oke, kita harus defer. Artinya stop semua deportation untuk orang tuanya yang membawa. Datang ke sini sejak kecil. Betul. Jadi di bawah ya, itu betul. Terus waktu jadi presiden, ya dia bilang, wah ini DACA kita harus cancel. Ya. Jadi sebagai administratif, dia mau cancel, tapi disu. Naik banding sampai masuk Supreme Court. Begitu kan kira-kira? Kira-kira begitu. Ya. Ya. Nah, terus jadi Trump itu mau rescind itu semua, mau take back gitu ya. Udah gitu ya, selesai loh, udah selesai gitu. Nah, Supreme Court bilang, tunggu dulu gitu. Di bawah pengadilan. Betul, sampai ke Supreme Court. Supreme Court sekarang keputusan adalah tidak bisa. Tapi sebenarnya yang paling bagus adalah Kongres sendiri pass a law allowing ini anak DACA untuk tinggal di Amerika. Begitu kan kira-kira? Paling bagus. You know, gini, secara umum yang Anda katakan itu tepat. Tapi kalau secara putusan, ini putusan yang sifatnya administratif. Supreme Court hanya mengatakan kalau ketika Trump mencoba untuk rescind DACA, itu it's unlawful for him to do that. Titik. Bukan Supreme Court mengatakan bahwa silahkan anak-anak DACA tinggal di sini, enggak. Yang hanya bisa melakukan itu hanya Kongres. Ya, nah, dan ini kan election nih sebentar lagi. Ya, memang ada selalu ya election namanya juga politik ya. Setiap ada election pasti selalu ada isu yang entah apapun yang digoreng kan begitu. Di luar dari bahwa itu beneran banyak gunanya, ini saya cuma berkomentar begini aja, tapi di luar bahwa ini tuh ada gunanya untuk orang banyak atau tidak gitu ya. Kalau DACA kan jelas gunanya gitu ya. Memang kadang-kadang tuh banyak isu yang digoreng-goreng saja persis sebelum election gitu. Jadi sekarang the Supreme Court udah bikin keputusan ya. Ya. Your opinion, what do you think
Trump is going to do, in your opinion? Well, I mean, that's like $1 million question ya. He could do all sorts of things. Saya sih masih berharap, saya masih berharap, ya, I'm hoping that he will support reform, okay? Because it's time. But at the same time, ya nggak mungkin juga karena he would be alienating a lot of his constituents probably. Nggak tahu juga ya, saya nggak bisa tebak ya. Karena bisa juga dia cancel itu, bisa juga dia sekarang ngomong, oh ya udah itu selesai gitu kan, he could just pakai another presidential action kan boleh juga tuh gitu karena dia juga presiden kan. Nah, tapi ya ini ya yang seperti saya katakan tadi gitu ya, di luar dari bahwa apakah sebuah isu itu benar-benar ada manfaatnya bagi orang banyak atau tidak, setiap kali ada election apa aja yang bisa digoreng ya masuklah ke wajan kan begitu. Di Indonesia juga sama loh. Jadi ya kira-kira begitulah. Okay, so let's take the election out of. We know Biden is supporting DACA and President Trump is not supporting DACA. Let's say right now, yeah, President Trump adalah presiden sekarang kan Amerika. Dia mau. Kalau menurut saya ya, saya bukan yang pesimis ya. Saya bukan yang pesimis, tapi mungkin kalau menurut saya dia mungkin akan cancel. Cancel maksudnya, explain what cancel means. Jadi gini loh, putusan ini kan mengatakan kalau dia tuh nggak boleh men-terminate program DACA gitu kan, karena ini kan, tapi bisa saja kan dia batalkan. Oke, kalau dibatalkan, bukan dia memang maksudnya batalkan sebelumnya kan, maka itu sampai ya. Ya, dia karena gini loh, jangan lupa Trump itu presiden kan. Oke, kita ngomong di atas kertas loh ya. Kita nggak ngomong kalkulasi politik ya. DACA adalah a creation of an executive action. Betul. Okay. Technically, Trump can try to end the program through another executive action. Okay, so another executive action persis sama dengan the one that he did. Pergi ke Supreme Court nanti bakal di cancel. No, yang dia mencoba kemarin itu kan dia mencoba rescind the program. Cancel. Trying to terminate the program. Cancel. Ngerti ya? Jadi ini tuh kayak efeknya sama, cuma mekanismenya beda. Itu ayam itu digoreng pakai wajan atau pakai air fryer gitu loh. Mungkin begitu kali. Jadi ayam goreng juga. Gitu kan. Tapi ya that's such a bad analogy, but the thing is tapi sama kira-kira karena kita assume Supreme Court bakal posisinya sama. Assuming ini bakal dia ulang lagi. Right. Bakal that's right? Yeah, that's a thing because I mean, this morning was the decision. Saya tuh udah dapet dari sebenarnya itu kan kita kan dari Immigration Lawyers Association because I'm also with the Daily kan, so we follow everything very closely gitu. Kemarin itu udah dapet email gitu kan, 48 hours into the expiration of the protection. Dalam hati saya, aduh Tuhan, kasihan banget. Karena saya juga ya kenal ya at least a handful of people who are on DACA gitu, dan beberapa orang itu juga teman-teman baik saya ya, teman makan, teman main, teman begitu kan, cuma bedanya ya beda nasib aja kan begitu. Saya pikir aduh gimana nih begini, aduh gimana nih begitu, dalam hati saya berdoa ya nggak ngerti juga karena kan ini kalau misalkan dilihat ya, ini juga Supreme Court itu kan juga baru banyak berganti hakim gitu kan, whether they are leaning to the left or whether they're leaning to the right kan begitu, it's a different thing. Baru-baru ada berita juga Ruth Bader Ginsburg juga kan sakit gitu loh. Kita kan selalu berpikir aduh apa ya ini gitu loh, nanti kalau misalkan tiba-tiba ada vacancy di Supreme Court ya begitulah.
Ya, jadi dengan arti Supreme Court bisa berganti karena hakimnya bisa berganti. Ya, jadi keputusan ini sangat narrow sebab 5-4. Judge Robert happened to be the leading ke No, side-nya. apa namanya the Supreme Court Chief Justice kan ya itu ya Judge Roberts kan. Justice Robert. He's actually determining a side, which side. He can go to Trump side or he can go to the DACA side, right? So he chose. Apa namanya kalau misalkan ada yang tertarik untuk apa namanya ada yang tertarik untuk membaca PDF-nya, is actually very interesting karena itu di apa namanya bagian depan itu ada sebagian itu adalah sejarahnya juga gitu loh. Jadi untuk bisa kabari yang mungkin di dalam DACA atau anaknya di DACA, election ini November penting sekali. Sebab itu akan memilih pertama presiden, dan ini presiden kita tentukan siapa hakim yang akan datang. Apakah hakim yang Trump senang? Tentu kalau Trump jadi presiden lagi, dan ada salah satu yang memundurkan diri, ya, Trump nanti dengan judge yang pendapat dengan Trump, ya. Jadi memang ini election sangat krusial, ya. Yep. Trump dipilih lagi, seandainya itu DACA boleh bilang is facing a very difficult road, benar kan? Nah, ini sebenarnya yang menarik ya di dalam decision itu ya. Itu kalau misalkan you ingat beberapa tahun lalu, dan ini mungkin apa namanya ini mungkin a little bit of a side topic ya, bahwa sebenarnya itu yang dibahas di decision itu tuh bukan hanya DACA tapi ada DAPA juga. Jadi itu ya di tahun 2017 itu ketika orang itu udah oh ya nanti nih ada parent yang ini bisa mendapatkan apa namanya bisa mendapatkan benefit juga. John masih ingat nggak ada beberapa tahun lalu tuh sempat orang tuh ribut semua, ayo nih kita bisa ini ada DAPA nih begini bagaimana gitu ya. Nah itu kan juga apa namanya itu juga kan dibatalkan gitu kan. Nah jadi semoga aja saya sih saya sih berharap ya sebenarnya entah bagaimana Kongres itu akan datang dengan apa namanya datang dengan solusi permanen di mana who knows the House and the Senate could agree on something gitu. Karena kalau enggak ini it's on again and again and again. Don't forget historically. And this is not anything that anybody likes to hear, but this is true. Jangan lupa loh, immigration reform itu, Reagan itu apa? Reagan itu Demokrat atau Republikan? Republikan. Lalu apa namanya? Lalu ini Life Act tahun 98 dan tahun 2001. Nah, tapi gini loh, jadi jangan lupa ya, itu banyak produk dari imigrasi yang sifatnya tuh pemutihan, sifatnya ini ada permanent solution, itu adalah interestingly, according to the history, itu adalah produk dari ketika the Republicans are in power, gitu loh. Saya masih berharap ya dalam hati that history will repeat itself. President Trump, please hear me. Because I'm just saying that. Dan maksudku, jadi loh, apa namanya kalau saya jadi administrasi Amerika ya, kalau saya jadi administrasi Amerika ini akan saya lakukan. Mendingan ini aja yang saya ingin ngomong ya. Beresin orang-orang yang ada di dalam. Oke, beresin orang-orang yang udah di dalam di sini, give them something gitu loh ya. Jadi karena you mesti pikir juga kalau misalkan orang-orang itu nggak bisa dapet SIM, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Lah sama juga kan apa namanya, you are basically allowing people to drive without a license. That's like a safety hazard gitu. That's the logical thing. Tapi at the same time gitu ya. Kalau misalkan I really don't agree with the priority gitu ya. I think if you need to close the border, go ahead and close the border, okay? And take care of the people that's inside, okay? I know that that's not a perfect solution,
Tapi setidak-tidaknya, you know, put everybody in one basket, ya udah nih selesaikan gitu ya. Lalu setelah itu, then use the resources to resolve the problem at the border gitu loh. Kalau menurut saya seperti itu. Karena the thing is gini, I see myself ya, waktu there was a, ini saya juga, ini cuma ngomong masa lalu aja gitu. Jadi tuh ketika tiba-tiba ada crisis at the border, I see people yang nunggu hearing bisa 3 tahun, bisa 4 tahun, bisa 5 tahun gitu. Ya mungkin aja there are some people that basically wanted to delay and delay and delay gitu ya. But there are people who want to get a resolution on their cases. Dan kalau misalkan itu resources nggak semuanya ditaruh di border, apa namanya, mungkin ya itu akan, proses itu in the country is gonna be a lot faster. Saya nggak mengatakan kalau, saya tuh nggak mengatakan kalau ya udah cuekin aja orang ini border. Enggak, saya nggak, I did not say that at all. What I'm trying to say is that bisa nggak kita beresin yang di dalam, lalu setelah itu ya oke, baru kita kasih orang-orang di border itu, you know, a little bit of, you know, setidaknya beresin dulu orang-orang yang udah tinggal di sini gitu loh. Ya, oke. Alright. I don't want to be politically incorrect, but in my experience as a practitioner, that's not what, and that's a human opinion ya, not a lawyer's opinion. That karena gini ya, kalau kita mau jujur, business grows like a mushroom, okay? Business like more than doubled, okay? But what's the point of, you know, having so much business of other people suffering? You understand? It kind of wears you out too, you know. But oh well, so that's that. Pesan terakhir dari Lia untuk anak yang Dhaka ya. Itu apa? Ikutin perkembangan di USCIS website, okay? Karena for sure they're going to start updating things again. Karena ini kan, you know, today is the day of the decision. Apa namanya, websitenya itu uscis.gov gitu. Jadi apa namanya, nanti pasti akan ada pengumuman. Apakah nanti orang-orang yang baru pertama kali mau apply bisa apply? Seharusnya bisa ya, karena ada restoration of the program, oke? Okay? Ya setidak-tidaknya apa namanya, ya di atas kertas ya kan, ya saya berharap sih nggak mungkin juga ya. Saya berharap nggak mungkin, let's say seminggu lagi Trump bilang, oh ya ini semuanya saya batalin, misalkan begitu. Kan dia kan juga ada waktu juga buat draft kan gitu. Follow USCIS website. Oke, stay tune. Mungkin by ya, don't need to, jangan lihat berita ya, yang paling akurat itu adalah USCIS website. Jangan baca New York Times, jangan baca koran ini, koran enggak. Lihat aja USCIS website. Okay? Atau benar lihat itu also. Yeah, then or you can call me, right? Of course. Thanks for kasih informasi mengenai Dhaka. Dan untuk pemirsa Kabari, saya John Uy, sekian dulu. Sampai kita berjumpa. Terima kasih.